Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kemerdekaan itu, istiqlal atau hurriyah itu artinya bebas, ya, bebas. Tapi adalah sebuah kebebasan yang ada aturannya, bukan bebas tanpa aturan. Jadi kalau kita misalnya melacak jejak Rasul Nabi Musa misalnya, itu kita akan bisa melihat bagaimana Nabi Musa itu berjuang keras untuk memerdekakan masyarakatnya, bangsanya ketika itu Bani Israel dari kesewenang-wenangan, dari perbudakan orang yang diberi gelar Firaun itu. Jadi Firaun itu memang di bangsanya hukum itu adalah hukum dia. Kalau dia katakan mati, mati. Kalau dia katakan hidup, hidup. Kalau dia katakan penjara, penjara. Kalau dia katakan keluar, keluar. Jadi hukum berada di tangan seseorang. Tidak ada hukum yang tertulis yang berlaku untuk semua orang. Ya, demikian juga halnya berhubungan dengan ekonomi. Seluruh harta kekayaan itu di dalam kekuasaannya dan kekuasaan orang-orang dekat dengan dia gitu. Jadi sosial kemasyarakatan pun itu benar-benar dalam keadaan yang sembraut. Jadi Nabi Musa berjuang untuk membebaskan, memerdekakan masyarakat ketika itu dari hal-hal yang seperti itu. Nah, makanya orang yang bisa hidup nyaman, bisa merdeka, bisa bebas, bisa mendapatkan haknya, itu adalah orang-orang yang dekat dengan Firaun. Makanya ketika penyihir-penyihir Firaun misalnya menanyakan apa yang mereka dapatkan kalau seandainya mereka bisa memenangkan perjuangan dengan Nabi Musa, ya Firaun hanya mengatakan satu kata, bahwa mereka itu akan menjadi orang dekat Firaun, karena orang dekat Firaun akan bisa mendapatkan berbagai kemudahan, fasilitas kemerdekaan hidupnya. Nah, karena itulah Nabi Musa memperjuangkan agar masyarakat bisa merdeka, hukum berlaku, ekonomi berjalan dengan baik, ya, kehidupan sosial teratur yang diatur oleh hukum-hukum yang berlaku. Nah, kalau kita melacak misalnya jejak Rasulullah SAW, Nabi kita, maka Nabi Muhammad pun berjuang untuk memerdekakan umat dari masa dia sampai akhir hayat beliau, berjuang merdekakan orang dari perbudakan berhala yang sebenarnya, ya, memerdekakan orang dari perbudakan berhala hawa nafsu, memerdekakan orang dari perbudakan harta, memerdekakan orang dari perbudakan hal-hal selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dalam sejarahnya kita bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW itu ditawari misalnya jabatan tertinggi di Makkah, ditawari kekayaan yang luar biasa, ditawari misalnya ya hal-hal yang berhubungan dengan perempuan misalnya, tapi semua itu dia tolak karena dia ingin memerdekakan semua orang dari hal-hal perbudakan, baik hawa nafsu, baik dia harta, baik dia pangkat maupun berhala sungguhan. Jadi membebaskan orang dari bertuhankan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia menjadi lurus di dalam orientasi kehidupannya. Jadi Nabi Muhammad juga adalah memerdekakan umat dari salah orientasi hidup, tujuan hidupnya, ya, di mana tujuan hidup masyarakat ketika itu adalah untuk kesenangan, untuk kebahagiaan dunia semata. Nabi mengatakan ada kebahagiaan yang abadi, yaitu di akhirat. Orang bertuhankan banyak kepada benda, kepada berhala dan lain-lain. Nabi Muhammad memerdekakan mereka itu dari perbudakan-perbudakan yang seperti itu. Nah, kemudian perbudakan hukum, Nabi Muhammad membetulkan hukum tengah-tengah masyarakat. Ya, itulah hadis yang sangat populer yang kita dengar. Rasul menyabdakan bahwa kalau seandainya pun putrinya Fatimah itu kedapatan mengambil hak orang lain, dia akan potong tangan, penegakan hukum. Ekonomi juga diatur, jadi tidak ada lagi orang yang berharta, yang kaya memangsa ya sesamanya. Kehidupan sosial diatur sedemikian rupa. Jadi saya kira bahwa kalau kita merujuk kepada jejak Rasul di dalam sejarahnya, maka kemerdekaan ini juga harus kita isi dengan sebaik-baiknya
membetulkan kembali, ya, memerdekakan kembali setiap orang dari berhala-berhala kehidupan di dalam kehidupannya, berhala harta, berhala ekonomi, berhala pangkat yang bisa membuatnya menyeleweng ke jalan yang tidak benar. Kemudian memerdekakan setiap orang untuk bisa berpendapat, memerdekakan setiap orang untuk bebas berpikir, memerdekakan setiap orang untuk bisa hidup layak. Tapi tentunya semua kemerdekaan ini tidak boleh bebas tanpa ada aturan yang mengaturnya. Memerdekakan orang untuk bisa berpolitik dengan baik, memerdekakan semua orang untuk bisa hidup layak di dalam kehidupannya sehari-hari. Mudah-mudahan kemerdekaan yang ke-80 ini bisa kita isi dengan terinspirasi dari sedikit sekelumit dari jejak Rasul, khususnya Nabi Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.